Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum lanjut ke videonya, gimana kalau kita absen dulu? Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini? Boleh ketik di kolom komentar ya. Seperti biasa ini aku pagi-pagi sekali udah ke dapur ya teman-teman. Nah ini aku mau masak nasi goreng yang simpel aja dulu karena kebetulan ada nasi sisa. Ya udah daripada kebuang, mending kita masak aja ya. Nah ini aku cuma pakai bahan-bahannya bawang merah aja yang aku iris-iris ya. Lanjut, ini minyaknya udah panas, aku mau goreng dulu. Untuk bawang merahnya kita goreng hingga berwarna kuning ya teman-teman. Lanjut aku tambahkan 1 butir telur ya. Nah 1 butir telurnya cukup kita orek-orek aja seperti ini ya teman-teman. Kalau telurnya udah matang, lanjut di sini aku tambahkan untuk nasi. Nah di sini aku nggak menggunakan cabai ya. Ini aku bilangnya nasi goreng amak. Kenapa aku bilangnya nasi goreng amak? Dulu nenekku sering masak nasi goreng seperti ini. Aku ke nenek aku manggil amak, makanya ini aku kasih nama nasi goreng amak. Dan sampai saat ini pun anak-anak aku juga doyan nasi goreng seperti ini. Neneknya pun di kampung sering masakinnya seperti ini. Jadi kalau pulang cuma nasi goreng yang seperti ini yang dikangeni anak-anak aku, dan permintaannya kepada neneknya selalu minta dibikinin nasi goreng seperti ini. Apalagi kalau bulan puasa, dia selalu simple sekali permintaannya terhadap neneknya, minta dimasakin nasi goreng ini pas nanti buka puasa. Lanjut ya, di sini aku mau ngambil beras dulu. Aku mau bikin ketupat ya teman-teman, tapi ini bukan ketupat kuah sayur. Ini aku bikinnya ketupat lemak, atau di kampung aku bilang ketupat salah bule. Nah, langkah pertama aku mau cuci bersih dulu untuk berasnya ya. Berasnya di sini aku menggunakan 2,5 gelas ya teman-teman. Nah itu kalau ditimbang sebanyak setengah kiloan. Kebetulan juga di sini aku mempunyai pucuk ketupatnya nggak banyak. Nah berasnya aku cuci bersih sebanyak 3 kali. Seperti biasa teman-teman di rumah pasti tahu gimana cara nyuci bersih beras ya kan. Nggak perlu lagi kan ada tutorialnya. Nah pasti teman-teman di rumah udah pada jagoan nih caranya nyuci beras. Kalau udah begitu lanjut aja. Di sini aku kasih garam ya agar nanti ketupatnya itu rasanya nggak anyep ya teman-teman. Nah ini aku juga udah siapkan selongsongnya atau ketupatnya ya, maksudnya itu pucuknya yang udah aku bikin seperti ketupat ini. Nah itu aku bikinnya kemarin pas aku main di rumah kakak ipar. Nah caranya seperti ini ya teman-teman. Sebelum kita ngisinya, kita padatin dulu ketupatnya, mana tahu ada yang longgar kan di bagian daun-daunnya itu. Nah di sini kalau mamaku bilang dikarang lagi supaya ketupatnya itu padat ya. Dan untuk berasnya nanti nggak gampang keluar gitu. Nah cara ngisinya seperti ini ya teman-teman. Kita keluarkan 1 pucuknya, kita buka gitu maksudnya ya, lalu kita isi. Untuk ngisinya nggak penuh ya, ngisinya itu nggak sampai ke maksudnya itu ke segitiga garisnya, agak di bawah sedikit ya. Untuk pengisian ketupat lemak ini beda ya teman-teman dengan pengisian untuk ketupat sayur. Kalau ketupat sayur kita ngisinya pas di bagian segitiganya itu, tapi kalau untuk ketupat lemak ini kita ngisinya kurang di segitiganya itu ya. Kalau kata mama aku itu 1 pucuk ke atasnya, 1 pucuknya itu maksudnya tuh 1 kotak ya. Nah seperti ini ya teman-teman untuk pengisiannya.
Nah, ini kemarin pucuknya aku dapat di tetangga sebelah. Kemarin ada yang lagi nebang pohon kelapa, makanya di sini aku mau pengen bikin ketupat aja. Kalau udah diisi jangan lupa kita potong untuk pucuknya yang panjang itu ya. Beda kan cara masaknya dengan ketupat sayur. Kalau ketupat sayur kan kita nggak potong, kita memang sengaja bikin panjang karena nanti kan bisa kita gantung pas dia udah matang untuk nurunkan airnya. Nah, kalau ketupat ini kita juga nggak menggunakan air untuk rebusannya teman-teman, kita nanti menggunakan santan. Nah, ini kita buang agar dia nggak terlalu panjang dan juga rapi ya. Nah, untuk pengisiannya sama seperti tadi ya teman-teman, cara-caranya. Nah, di sini kurang padat juga, aku padatkan lagi. Nah, ini terakhir, pengisian terakhir maksudnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah nanti jangan lupa itu bagian pucuk yang panjangnya juga kita potong ya teman-teman. Ini juga salah satu ciri khas masakan Kota Pariaman ya teman-teman. Siapa di sini yang udah kangen makan masakan seperti ini? Aku kalau pulang kampung selalu aku sempat-sempatin buat jajan seperti ini ya, karena jajan yang satu ini selalu ngangenin kalau bagi kita perantau ini. Ini aku udah selesai buat ngisi ketupatnya, lanjut aja di sini. Aku mau siapin, aku masukkan 2 lembar daun pandan dan aku tambahkan santan ya. Nah, untuk daun pandan tujuannya di sini agar nanti aromanya makin wangi dan juga makin enak. Itu aku juga udah tambahkan garam di santannya ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku mau bakar ikan asin peda atau ikan asin kembung karena aku mau bikin salad bulenya. Ini aku juga lagi iris-iris untuk daun bawangnya. Ikan asin kembung ini kalau dibakar wanginya semerbak ya teman-teman, dan bisa juga nambah nafsu makan. Ini aku udah selesai untuk ngirisin daun bawangnya. Lanjut aja di sini aku juga mau iris-irisin untuk daun kunyitnya. Tapi sebelumnya untuk tulangnya kita buang dulu ya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di video aku ini, jangan lupa like dan subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa selalu ikuti video terbaru dari aku. Dan semoga aja video aku ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya, dan juga bisa menghibur teman-teman semua. Oh iya, teman-teman yang lagi nonton video aku ini lagi ngapain di rumah? Lagi beres-beres kah? Atau lagi santai? Atau lagi masak? Kalau teman-teman yang belum masak, sini kita sama-sama masak bareng ya. Masaknya secara online aja. Untuk bumbu halusnya di sini aku udah ada kunyit, udah ada bawang putih, dan juga ada ikan asin yang udah aku buangi bagian tulangnya ya teman-teman. Seperti biasa kalau ngalosin bumbu aku selalu punya jurus jitu sendiri ya. Jurus jitunya nggak lupa dengan bantu gilingan cabai aku yang super jumbo ini ya teman-teman. Semuanya kita kerjakan sambil nunggu ketupat itu matang ya. Nah, ini untuk bumbunya udah halus, langsung aja di sini aku sisihkan terlebih dahulu. Ini aku mau gongseng dulu untuk tepung berasnya ya teman-teman. Nah, aku menggunakan di sini tepung beras yang aku beli di tempat orang penggilingan tepung ya teman-teman. Katanya di sini dia memakai beras belida. Tapi sebetulnya kalau untuk bikin salad bule ini aku biasanya memakai tepung beras 42, cuma nggak ada ya udah aku pakai tepung beras merek belida aja. Nah, di sini tadi aku juga udah tambahkan untuk cabai merah giling, untuk bumbu yang udah aku iris tadi, dan juga untuk bumbu yang udah aku haluskan tadi. Lalu kita siram ya menggunakan air panas yang mendidih ya teman-teman. Jangan lupa kita aduk hingga semuanya tercampur rata.
Di sini kalau untuk ngadunya aku menggunakan centong ya, yang dari kayu itu namanya centong. Nah, tadi sempat aku tinggal ya teman-teman sebentar karena memang si adik tadi minta dibikinin susu, ya udah aku tinggal dulu. Nah, lanjut di sini aku lanjutkan buat ngadon salabulenya. Di sini memang wajib menggunakan air mendidih ya teman-teman, agar nanti salabule kita itu enggak bantut ya teman-teman, alias enggak ngembang gitu. Nah, ini untuk bumbu cabenya aku pakai bawang merah, cabai merah dan juga tomat. Kita rebus dulu ya semua bahan-bahan tadi sambil menunggu semuanya matang. Ini aku mau bulat-bulatin dulu untuk salabulenya. Aku teringat zaman kecil dulu ya teman-teman. Ini salah satu jualan aku di masa kecil dulu. Mama aku dulu jualan ketupek salabule ini. Setiap pagi aku selalu jualnya dari rumah ke rumah, di jojo gitu ya, ditaruh di atas kepala sambil teriak, iyo balik ketupek salabule oi. Ingat sekali masa-masa kecil itu, sampai sekarang masih teringat ya teman-teman. Ini untuk katupeknya udah mulai matang, tapi aku tunggu sedikit lagi untuk santannya agak sedikit kering, dan kita sisakan juga nanti santan untuk cabenya ya teman-teman. Dan aku pun udah selesai untuk bulat-bulatin salabulenya. Nah, ini untuk ketupeknya udah matang. Lanjut aja di sini aku mau masukkan ke dalam wadahnya ya teman-teman. Nah, ini salah satu makanan favorit aku juga, salah satu ciri khas Kota Pariaman juga. Nah, ini untuk minyaknya udah panas. Lanjut aja di sini aku mau goreng untuk salabulenya. Sambil nunggu salanya matang, di sini aku mau haluskan dulu untuk cabai yang udah kita rebus tadi. Di sini aku menggunakan blender aja. Udah halus, lanjut di sini aku campur ke dalam santan sisa rebusan air ketupat tadi ya teman-teman. Nah, di sini aku udah nggak tambahkan garam lagi karena tadi di santannya aku udah masukkan garam. Dan kalau teman-teman yang suka tambah micin boleh juga ditambahkan, dan kalau nggak suka di skip aja ya teman-teman. Nah, ini untuk salanya aku udah balik juga ke sisi sebelahnya agar matang merata gitu ya. Nah, ini untuk salabulenya udah matang. Lanjut aja di sini aku mau tiriskan dulu ya teman-teman. Nah, sampai di sini siapa sih yang udah ngiler lihat ketupek salabule ini? Yang pastinya perantau asli Pariaman pasti udah ngiler deh nengok video aku ini. Dan mungkin juga udah menghayal-hayal buat sampai ke kampung halaman agar bisa menikmati salah satu kuliner Kota Pariaman ini. Cara penyajiannya seperti ini ya teman-teman. Kita makannya pakai kuah cabai tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.